Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Riyati, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta dengan fasilitator Bapak Mahmud Zulkifli SPD MSI dan pengajar praktik Ibu Umi Widayati SPD. Tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah yang pertama, CGP membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pengalaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Berikut adalah panduan pertanyaan untuk membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi modul 3.1. Ada 14 panduan pertanyaan. Yang pertama adalah, apabila seorang pemimpin dihadapkan pada sebuah kasus dilema etika, untuk pengambilan keputusannya setidaknya harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pratap triloka pendidikan yang disampaikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matyong Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Berikutnya yang kedua adalah, salah satu nilai kebajikan universal yang menjadi barometer dari nilai-nilai kebajikan yang lain adalah tanggung jawab. Sebuah keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Melalui sikap tanggung jawab dari dalam diri, sebuah keputusan yang kita ambil akan mencerminkan bagaimana prinsip diri kita berdasarkan ketiga prinsip pengambilan keputusan, sehingga akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan. Yang ketiga adalah, salah satu tujuan kegiatan coaching adalah menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Melalui proses coaching akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarahkan pada hal-hal positif, yang artinya keputusan-keputusan yang diambil berpihak pada murid. Yang keempat adalah, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya dilema etika. Guru yang memiliki kesadaran diri yang baik pasti mewujudkan integritas dan kejujuran dalam pengambilan keputusan. Yang berikutnya adalah, pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, nilai-nilai yang dianut sebagai seorang pendidik yaitu kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut, maka sebuah keputusan yang diambil diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya adalah yang keenam, dengan menjalankan prinsip Among Ki Hajar Dewantara dan pola pikir inquiry apresiatif diharapkan mampu menjalankan peran-perannya. Menjadi pemimpin pembelajaran juga berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada kemampuan pada komponen pembelajaran seperti pada kurikulum, proses belajar mengajar, refleksi, dan asesmen yang autentik dan efektif. Tantangan-tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan diantaranya adalah pemikiran dari setiap individu atau kelompok yang berseberangan. Dalam sebuah instansi pasti terdapat kelompok yang pro dan kontra terhadap sebuah sistem yang sedang dijalankan oleh pemangku kebijakan di sekolah. Seharusnya semua ekosistem yang ada di sekolah saling berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang kedelapan, keputusan yang kita ambil berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid, seperti keputusan bagaimana menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa tentunya. Keputusan tersebut berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid.
Membuat keputusan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid dapat kita awali dengan mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kesembilan, seorang pemimpin pembelajaran sudah seharusnya mengambil keputusan yang bijaksana. Pengambilan keputusan yang bijaksana memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal. Tanggung jawab dan keputusan tersebut haruslah berpihak pada murid agar kehidupan masa depan murid dapat terpenuhi dengan baik. Yang ke-10 adalah berdasarkan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya dan pembelajaran yang ada pada modul 3.1, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan kita haruslah mendasar pada 3 unsur, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi, dan berpihak pada murid. Yang ke-11, pemahaman saya terhadap materi tentang konsep-konsep yang telah dipelajari di modul ini adalah penerapan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai langkah awal untuk menentukan apakah masalah tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral. Yang ke-12, ya pernah saat itu dilema etika yang saya alami berdasarkan paradigma individu lawan kelompok. Saat itu saya hanya mengandalkan keputusan hasil akhir yang sekiranya tidak merugikan kedua belah pihak. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata sebuah kasus dilema etika perlu diselesaikan dengan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar apa yang diputuskan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang ke-13, setelah mempelajari modul ini, dalam mengambil keputusan kita sebagai seorang guru, tidak serta-merta atas otoritas atau pandangan bahwa kita dapat mengontrol siswa secara penuh. Tetapi keputusan yang kita ambil harus berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Yang ke-14 atau yang terakhir, ya sangat penting mempelajari modul ini. Sebagai seorang pemimpin di mana sebuah keputusan yang diambil harus berdasarkan beberapa pertimbangan sehingga keputusan yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan tidak salah langkah atau bahkan merugikan salah satu pihak yang justru akan menimbulkan kekacauan. Demikian paparan saya, koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.